Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Nah, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 untuk mata kuliah analisis kompleks. Kita akan membahas mengenai fungsi kompleks. Iya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas mengenai fungsi kompleks. Namun belum masuk ke contoh penerapan untuk definisi 213 dan 214. Ya, terakhir kita membahas definisi 214 yaitu 213 dan 214 ya. Di mana definisi 213 dan 214 itu adalah mengenai operasi-operasi pada fungsi kompleks. Iya. Nah, untuk contoh penerapan definisi 213 dan 214, nah di sini telah diberikan contohnya. Kalau di bukunya itu adik-adik bisa lihat di halaman 26. Nah baik, contohnya itu kita diberikan fungsi fz sama dengan 3z ditambah i dan gz sama dengan z kuadrat ditambah z ditambah 1 dikurang i. Ya, kita diminta menentukan f ditambah gz, f ditambah gz. Kemudian kita diminta menyelidiki apakah fungsi g komposisi f itu terdefinisi, dan jika iya, kita diminta menuliskan aturan fungsinya. Nah baik, kita jawab sama-sama ya. Untuk bagian A dulu. Ya, bagian A, definisi, kita perhatikan definisi 213 itu bagian A. Oke? Definisi 213 untuk poin A. F ditambah GZ sama dengan FZ ditambah GZ. Iya, jadi F ditambah GZ itu sama dengan FZ ditambah GZ. Ya, sama dengan FZ itu 3Z ditambah I, oke? Ditambah Z, GZ itu adalah Z kuadrat ditambah Z ditambah 1 dikurang I. Nah kita jumlahkan. Ya, berarti Z kuadrat ya. Z kuadrat ditambah 3Z ditambah Z berarti 4Z. Lanjut. Ya, ditambah 1. I ditambah I dikurang I berarti 0. Berarti ini jawabannya ya. Jadi F ditambah GZ itu sama dengan Z kuadrat ditambah 4Z ditambah 1. Nah sekarang kita ke bagian kedua. Nah, yang pertama kita selidiki dulu apakah G komposisi F itu terdefinisi. Nah perhatikan untuk G komposisi F, ya domainnya, ya domain untuk G komposisi F adalah DF diiriskan dengan RF ya, RF. Oke, RF diiriskan dengan domain fungsi G. Iya, daerah hasil untuk F diiriskan dengan domain fungsi G itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh kosong. Nah, sekarang kita cek daerah hasil untuk fungsi G. Mana fungsi G? Ini dia fungsi G. Nah, kalau kita perhatikan daerah hasil untuk fungsi G, itu sama dengan bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu sendiri. Oke, jadi saya tulis
ADT itu akan ditunjukkan bahwa range fungsi f diiriskan dengan domain fungsi g itu tidak sama dengan 0. Ya, perhatikan bahwa range fungsi f itu sama dengan bilangan kompleks ya. Ya, daerah hasilnya ini adalah bilangan kompleks. Nah, sekarang domain fungsi g. Iya, domain fungsi g. Iya, bilangan kompleks juga. Nah, sekarang kelihatan bukan bahwa range fungsi G dan domain fungsi G, jika diiriskan, dia bukan himpunan kosong. Ya, dia tidak kosong. Sehingga fungsi G komposisi F itu terdefinisi. Oke, jadi kita katakan di sini RF iris DG itu sama dengan C yang tidak sama dengan 0, sehingga G komposisi F terdefinisi. Ya, gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan aturan fungsinya seperti apa. Ya, ndak muat saya mau ke atas. Ya, jadi yang di bawahnya saja saya hapus ya, karena kita tetap akan menggunakan FZ dan GZ. Ya, jadi saya sengaja ndak hapus. Nah, sekarang kita ke bagian B untuk aturan fungsinya. Iya, G komposisi F berarti G F Z. Nah, sekarang FZ berarti di sini G 3Z ditambah I. Gitu. Jelas ya? Nah, kemudian kita perhatikan bahwa fungsi G itu adalah Z kuadrat. Ya, berarti Z-nya kita ganti dengan 3Z tambah I. 3Z ditambah I kuadrat ditambah 3Z tambah I ditambah 1 dikurang I. Nah, ini kita selesaikan. Berarti 9Z kuadrat ditambah 6 IZ dikurang 1 ya, karena I kuadrat itu sama dengan min 1 ditambah 3Z ditambah I ditambah 1 dikurang I. Ya, ini habis. Nah, I juga habis dengan min I. Sehingga kita dapat terakhir 9Z kuadrat ditambah 6IZ ditambah 3Z. Oke, ini saya kumpulkan yang ada Z-nya, berarti 9Z kuadrat ditambah 3 ditambah 6I Z. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena ini sebenarnya cuman mirip dengan fungsi real untuk komposisi fungsinya. Nah, perhatikan ya, kalau kita misalkan W itu sama dengan U ditambah IV, oke? Kalau Z itu kita ambil yang X ditambah IY, oke? Di sini saya tulis dulu untuk W sama dengan, untuk Z-nya sama dengan X ditambah IY, sehingga W yang sama dengan
fz, oke, itu akan sama dengan u ditambah IV. Nah, di mana U-nya ini di mana U-nya ini dalam X dan Y. Oke, di mana U itu sama dengan U dalam X dan Y. Begitu juga dengan V-nya. Iya. Gitu ya. Nah, kalau kita gunakan bentuk ketiga dari bilangan kompleks, Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Oke. Nah, W itu sama dengan FZ sama dengan U ditambah IV. Di mana? Di mana U-nya itu dalam bentuk kutub, yaitu R, theta. Begitu juga dengan V-nya, itu dalam bentuk kutub juga. Ya, untuk agar lebih dipahami ya, kita langsung masuk ke contohnya adik-adik. Nah, contohnya itu ada di halaman 27. Nah, baik, kita ke contohnya. Ya, diketahui FZ itu sama dengan Z kuadrat ditambah Z dikurang 3. Nyatakanlah fungsi F dalam bentuk FZ sama dengan U dalam X dan Y ditambah IV dalam X dan Y. Dan juga FZ sama dengan U dalam R theta tambah IV dalam R dan theta. Ya, kita jawab ya. Yang pertama dulu untuk ini U dan V dalam X dan Y. Untuk Z sama dengan X ditambah Y. Oke, berarti FZ sama dengan, kita ganti Z-nya dengan X ditambah Y. X ditambah Y kuadrat ditambah X ditambah Y dikurang 3. Oke, ini dikuadratkan, diperoleh X kuadrat ditambah X Y. Oke, dikurang Y kuadrat, kemudian ditambah X ditambah Y, X ditambah Y dikurang 3. Iya. Kita kumpulkan yang elemen-elemen realnya. Berarti X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah X. Jadi saya tulis X kuadrat ditambah X dikurang Y kuadrat dikurang 3. Kemudian untuk elemen imajinernya berarti XY ditambah Y, XY ditambah YI. Tidak muat. Atau kasih mirip saja ya, I-nya di depan. Berarti di sini I, XY ditambah Y. Nah, gitu. Nah, kita ke bagian kedua, yaitu untuk Z sama dengan R cis theta. Nah, sekarang
Fz itu sama dengan Z kuadrat, berarti R cis theta kuadrat ditambah R cis theta dikurang 3. Nah sekarang R cis theta ini dikuadratkan, saya tulis panjang ya, berarti R cos theta ditambah I sin theta kuadrat ditambah R cos theta ditambah I sin theta dikurang 3. Nah, saya angkat naik, saya hapus saja dulu yang bagian A-nya. Iya, dikuadratkan berarti R kuadrat. Oke, ini R kuadrat, kemudian ini juga cos kuadrat theta. Oke, ditambah, jadi ini dikalikan 2 I sin, atau cos dulu, kita mulai dari cos dulu, 2I cos theta sin theta dikurang sin kuadrat theta. Oke, ditambah R cos theta ditambah R cos theta ditambah I sin theta dikurang 3. Nah sekarang kita kali masuk, berarti, atau boleh langsung bisa kita kumpulkan elemen-elemen realnya, kemudian berikutnya kita kumpulkan elemen-elemen imajinernya. Berarti kumpulkan dulu elemen-elemen realnya, R kuadrat cos kuadrat theta ini dikurang R kuadrat sin kuadrat theta, kemudian ini lagi ditambah R cos theta dikurang 3, kemudian elemen-elemen imajinernya, berarti ini, oke, 2 cos theta sin theta, ada R kuadratnya, hati-hati, berarti di sini R kuadrat kali 2 cos theta sin theta, kemudian ditambah R sin theta. Ya, gitu. Nah, baik, kita ke bagian terakhir dari subbab pertama pada bab 2 ini, yaitu kita akan menggambarkan fungsi kompleks secara geometri. Nah, kalau kita di bidang kalau kita di pada bilangan real, oke? Nah, pada bilangan real kita kenal 2 istilah. Jadi ada namanya bidang 2 dimensi dan bidang 3 dimensi. Iya. Bidang 2 dimensi itu untuk 2 variabel dan bidang 3 dimensi itu untuk 3 variabel. Nah, untuk fungsi kompleks ya, itu kita akan menggambarkannya pada 4 dimensi. Nah, karena sulit menggambarkan dengan 4 dimensi langsung, jadi kita akan menggambarkannya pada 2 dimensi, masing-masing 2 dimensi yang terdiri dari 2. Oke,
ada dua yang masing-masing ada 2 dimensi. Jadi untuk bidang ini bidang Z, ini X dan Y, oke. Dan ini bidang W. Sini U dan ini V. Nah, jadi kita akan menggambarkan fungsi kompleks pada 2 bidang 2 dimensi. Oke, untuk bidang Z dan untuk bidang W. Bidang Z terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, dan bidang W terdiri dari sumbu U dan sumbu V. Seperti itu ya. Nah, seperti apa penerapannya? Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, baik, misalkan ada contoh seperti ini ya. Misalkan fungsi W sama dengan Z konjugat. Ya, di mana Z itu adalah, untuk setiap Z itu elemen C, dengan Z itu sama dengan X ditambah Y. Ya, berarti karena fungsinya itu adalah Z konjugat, maka W itu sama dengan X dikurang Y. Nah, sekarang kita mau gambarkan. Jadi kita ambil titik-titik perwakilan. Ya, misalkan titik pertama itu, saya cocokkan saja di bukunya. Titik pertama itu titik 2,3. Jadi titik 2,3 kita gambarkan biasa ya, 2,3. Untuk Z sama dengan 2,3. Berarti sama dengan 2 ditambah 3i. Oke, berarti W-nya itu sama dengan 2 dikurang I3. Nah, sekarang kita gambarkan di titik W. Ini 3-nya di bawah, enggak muat ya. Perbaiki dulu. Ya, kalau ini saya sebut dengan titik A. Oke, ini titik A. Maka ini, atau boleh Z1 saja ya, Z1. Z1, maka di sini adalah titik W1. Nah, kemudian ambil lagi yang lain. Ya, di sini adalah 1,-2. Untuk Z2 itu sama dengan 1,-2. Berarti 1 dikurang 2i. Sehingga W-nya itu menjadi 1 ditambah 2i. Iya. Dikurang 2i, berarti di sini ya, ini adalah Z2. Oke, diperbaiki saja gambarnya. Kemudian di sini adalah W2. Selanjutnya titik ketiga, enggak, yang lain saja. Kalau di bukunya itu titik 3 itu untuk Z3 itu sama dengan 4i. Iya, ini akan ke bawah, jadi tidak perlu, kita cari titik yang lain saja. Misalkan titik, ya, misalkan saya ambil titik 4,2. Ya,
Berarti di sini akan menjadi 4 ditambah 2i. Sehingga di sini W3 itu akan menjadi 4 dikurang 2i. Ya. Kita gambarkan titik Z3. Z3. Sini 4 dikurang 2i. 1 2 berarti di sini ya. Nah, sekarang kita hubungkan. Ya, jadi Z1 ke W1 kita hubungkan, kemudian Z2 ke W2. Iya, dan Z3 ke W3. Iya. Gitu gambarnya. Bisa dipahami sampai di sini ya?